Oke teman-teman, sahabat masri.id, dan di video kali ini teman-teman saatnya sesi Masri menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah dipertanyakan di kolom komentar. Jadi teman-teman, saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang ini berkaitan dengan masa di saat ini, sekitar bulan Januari Februari, di mana teman-teman mahasiswa UT itu saat ini sedang registrasi mata kuliah dan ingin menghadapi perkuliahan seperti TUTON, TMK, TUWEB, dan sebagainya. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tapi teman-teman, sebelumnya disclaimer terlebih dahulu teman-teman, bahwa jawaban saya ini adalah jawaban yang berdasarkan dari pengalaman yang sudah saya lalui dari semester 1 sampai dengan semester 8, dan tentunya yang saya ketahui. Nah, teman-teman, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Sebentar teman-teman, karena pertanyaan itu saya save di HP saya. Pertanyaan pertama, Mas, kalau tab saya lulus tapi karir saya belum lulus, untuk registrasi bisa ambil karir saja atau harus sama tabnya juga? Soalnya saat saya registrasi di sistem tidak bisa kalau karirnya saja yang dipilih. Jadi ini berdasarkan kebetulan saya tidak punya pengalaman seperti ini ya teman-teman. Ketika tab lulus dan karir tidak lulus itu bagaimana? Sebenarnya bisa saja teman-teman tuh hanya mengerjakan karir saja, tapi permasalahannya jadi karir itu kan mengikuti tab. Ketika kita registrasi tab, otomatis karir itu juga mengikuti. Tapi kalau misalnya tab sudah lulus, apakah bisa mengambil karir saja? Jawabannya adalah bisa. Kenapa sekarang tidak bisa, Mas ini tidak bisa meregistrasikan karir saja? Dan ini saran dari Masri, dicoba nanti secara berkala saja. Karena ini kan baru proses. Padahal tab itu kan penjaringan dari universitas. Kalau misalnya teman-teman itu tidak terjaring di tab, ya mungkin tunggu saja. Atau bagi teman-teman ini yang tidak bisa registrasi karir, teman-teman tunggu saja karena kan batas akhir itu masih sekitar awal Maret kalau nggak salah, atau mungkin pertengahan Maret. Tapi teman-teman lakukan cek secara berkala registrasi tersebut karena ini kan masih dalam proses penjaringan tab dan karir. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau misalnya semester kemarin ambil TMK, terus semester sekarang saya mau TUTON, itu boleh nggak? Jawabannya adalah boleh. Dan syaratnya teman-teman harus seperti ini. Ketika teman-teman registrasi mata kuliah harus checklist ikut TUTON, dan kemudian nanti di halaman tutor online isi form kesediaan mengikuti TUTON. Itu syaratnya dua itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Pak, semester 1 aku ikut TUTON, bisa nggak semester 2 tidak mengikuti TUTON? Ini kebalikannya ya teman-teman. Ini kebalikannya pertanyaan yang pertama, yang kedua tadi. Semester yang lalu ikut TUTON dan sekarang pengen ikut TMK, jawabannya bisa nggak? Ya jawabannya bisa. Karena TMK dan TUTON itu kan sebenarnya adalah cuma bantuan belajar yang disediakan oleh UT. Kalau misalnya teman-teman itu tidak ikut TUTON, berarti teman-teman boleh ikut TMK. Kalau misalnya teman-teman tidak ikut TUTON, tidak ikut TMK, boleh nggak? Ya boleh saja. Ini pengalaman yang sudah saya lalui, itu boleh saja. Tapi teman-teman masri.id ini saran kepada teman-teman lebih baik ikut TUTON. Apalagi ada mata kuliah yang itu harus TUTON. Seperti mata kuliah berpraktek, itu semua pembimbingan prakteknya itu adanya di TUTON. Jadi ke teman-teman kalau tidak ikut TUTON mungkin percuma. Untuk alur belajar teman-teman itu mungkin teman-teman nanti kebingungan. Kemudian pertanyaan yang keempat, cara mengikuti TMK gimana caranya? Apakah saat registrasi matkul checklist TUTON atau dikosongkan saja? Kalau misalnya teman-teman tidak ikut TUTON, jawabannya adalah tidak melakukan checklist di registrasi mata kuliah tadi. Itu tidak usah di checklist. Tapi teman-teman saya sarankan mending ikut TUTON deh, mending ikut TUTON. Nah, tapi kalau misalnya tidak ingin ikut TUTON ya saya kembalikan kepada teman-teman. Dan apakah nanti bisa ikut TMK? Jawabannya adalah nanti otomatis. Kalau teman-teman tidak ikut TMK, otomatis nanti
teman-teman bisa mengikuti TMK. Tapi ketika teman-teman sudah melakukan registrasi Tuton dan sudah mengisi form kesediaan mengikuti Tuton, nanti teman-teman sudah tidak bisa lagi mengikuti TMK. Pertanyaan selanjutnya, permisi maaf Pak, mau tanya kalau kode ujian 0.1 maksudnya apa ya? 0.1 itu tidak, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah maaf, karena ini kan skema UASnya itu kan bermacam-macam. Ada 3, ada UAS UTM, ada UAS UO, ada THE, ada semi proptoring dan sebagainya. Kalau 0.1 setahu saya adalah itu kode mata kuliah THE yang dilaksanakan di hari Senin. Karena 1.1 itu kalau nggak salah hari Selasa, berarti 0.1 itu hari Senin. Kode ujian ini tidak usah dipermasalahkan, yang penting ketika nanti ingin mengikuti UAS, teman-teman simak jadwal UAS teman-teman, atau di KTPU-nya itu nanti ada jadwal hari, jam, dan sebagainya. Itu perhatikan di sana saja. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Kak mau tanya kalau sudah diperbaiki nilainya, kok di halaman masih E ya? Nah, sudah melakukan perbaikan, tapi kok di LKAM masih E? Kalau misalnya teman-teman ingin jawaban yang lebih pasti atau mungkin valid, ya teman-teman tanyakan ke pihak UT ya. Tapi masri.id di sini sedikit mungkin memberikan ketenangan teman-teman. Mungkin ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah teman-teman di saat mengulang mata kuliah tersebut itu bisa saja mendapatkan E lagi. Kemudian untuk kemungkinan yang kedua, mungkin di LKM-nya belum update. Jadi ada 2 kemungkinan ya. Pertanyaan yang selanjutnya, izin bertanya, kalau misalnya saat registrasi mata kuliah kita ada kolom klik bersedia mengikuti Tuton untuk mata kuliah ditentukan, kalau kita sudah klik di sana, apakah perlu mengisi form kesediaan mengikuti Tuton? Jawabannya adalah mengisi form kesediaan mengikuti Tuton adalah finalisasi teman-teman iya atau tidak mengikuti Tuton. Jadi centang di halaman registrasi mata kuliah itu hanya syarat pertama. Syarat kedua finalisasinya adalah di halaman Tutonnya teman-teman harus mengisi form kesediaan mengikuti Tuton. Itu finalisasinya di situ. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, siang Mas, jadi saya mendaftar mata kuliah ulang tapi tulisan status ujian bentrok. Teman-teman sudah saya jawab berulang kali di setiap video saya. Untuk saat ini kode mata kuliah bentrok teman-teman abaikan saja, itu bisa diregistrasikan. Nah, bagaimana nanti ujiannya? Nanti UT yang mengatur ujiannya itu bentuk skemanya apa. Tapi rata-rata yang yang mata kuliah bentrok tadi biasanya kalau satunya UTM, satunya itu pasti di UO kan, atau ujian online. Seperti itu teman-teman. Kak, kalau dapat nilai D, apa harus ngulang? Jawabannya adalah nilai D itu sudah lulus dan teman-teman bisa mengulang, bisa tidak, kecuali TAP atau mungkin mata kuliah pendukung TAP. Nah, teman-teman harus ya C atau D kalau nggak salah, C atau B ya. Tapi kalau D teman-teman ingin mengulang ya mungkin teman-teman mengulang saja, nggak masalah sih. Kalau tidak mengulang sebenarnya ya nggak masalah, itu D itu sudah lulus. Kak, saya semester 8 ada yang dapat E dan rencana saya ulang, itu registrasi mata kuliah ulang kapan ya? Ya saat ini teman-teman. Kalau teman-teman itu mata kuliahnya ada yang E, teman-teman cepat registrasikan biar nggak tertunda. Kak, izin bertanya, bayar ujul per matkul berapa? Jadi mata kuliah ulang itu bayarnya berapa atau biayanya berapa? Yaitu tetap dihitung per SKS teman-teman. Kalau misalnya teman-teman itu mata kuliahnya per SKS itu harganya, teman-teman lihat di katalog ya, per SKS itu harganya 35.000, berarti kalau mata kuliah itu ada 3 SKS berarti 35 kali 3 berapa itu? Sekitar 105.000. Contohnya seperti itu. Non buku ya, kalau mata kuliah ulang kan kita boleh tidak membeli buku. Biayanya juga sama. Jadi intinya mata kuliah bentrok ini aman atau tidak untuk diregistrasikan. Takutnya kami sudah membayar mata kuliah, saya tidak bisa ikut ujian dan nilai tersebut tetap E.
Jawabannya adalah aman Kak. Mata kuliah bentrok sekarang itu sudah tidak berlaku lagi karena jenis skemanya UT itu sudah bermacam-macam, ada THE, ada UTM, ada UO, dan lainnya. Nah, teman-teman nanti yang penting adalah teman-teman selalu cari informasi ketika teman-teman mau UAS. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau non SIPAS ya Mas? Ini berkaitan dengan registrasi mata kuliah ulang ya untuk non SIPAS. Itu sebenarnya malah mudah sekali untuk non SIPAS karena teman-teman langsung saja mata kuliah ulang itu diregistrasikan lagi, intinya seperti itu. Sekitar berapa tadi? Sekitar 13 atau 14 pertanyaan sudah saya jawab yang berkaitan dengan saat ini teman-teman registrasi mata kuliah, registrasikan mata kuliah ulang, atau mungkin yang lainnya yang berkaitan di masa sekarang ini sudah saya jawab. Semoga jawaban saya ini bisa membantu teman-teman yang ingin menghadapi perkuliahan di semester ini. Mohon maaf jika jawaban saya tidak berkenan atau mungkin kurang tepat dalam menjawab, karena kembali lagi bahwa ini berdasarkan sepengetahuan yang saya ketahui dan berdasarkan pengalaman yang sudah saya lalui. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video saya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian di video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman jika suka tekan tombol like-nya, komen, dan di-share juga boleh. Dan semoga saya bisa membuat video-video seperti ini kembali, karena pertanyaan teman-teman adalah ide saya untuk membuat video seperti ini, berbagi pengalaman kepada teman-teman yang sekarang ini aktif kuliah di universitas terbuka. Teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.